Baik, Tribuners, kami sudah terhubung ke pengamat Bang Yopi Pangki. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Pak Fendi. Selamat siang, Bang Yopi. Selamat siang. Baik, Bang, langsung saja mungkin dari kacamata pengamat atau Bang Yopi sendiri, bagaimana melihat kasus turis Prancis yang hilang dan akhirnya ditemukan meninggal? Itu yang saya tahu turis Prancis itu kan solo traveler ya dari Prancis. Dia punya hobi spearfishing ya, free dive. Kalau yang saya tahu sih kalau namanya free dive itu kan ada risiko ya. Itu yang saya tahu harus punya teman. Jadi never free dive alone. Itu salah satu aturan yang harus uh, dilakukan oleh semua freediver di dunia. Nah, kalau yang aku tahu yang kawan kita freedive dari Prancis ini saat freedive di pesisir barat itu dia sendiri. Jadi ya namanya sendiri berarti kan risikonya semakin tinggi ya. Yang punya buddy, yang punya teman saat freedive saja ada risiko. Nah ini apalagi kalau dia freedive-nya sendiri, itu Mbak Fenty. Baik, Bang Yopi. Mungkin sebelumnya, Bang Yopi, apakah di Lampung sendiri sering terjadi kasus serupa? Uh, saya bukan ini ya, bukan penyelam, bukan free dive ya, tapi yang saya tahu sih kayaknya belum ada kalau yang sampai blackout sampai meninggal. Kalaupun blackout mungkin ada ya, mungkin ya, saya nggak tahu pastinya, bisa Tribun cek lagi katanya. Tapi yang namanya blackout celaka saat free dive itu ya sangat memungkinkan. Kalau di kalangan free dive itu banyak aturan dia saat sebelum melakukan free dive dia biasanya bakal cek dan recheck ya, apa namanya, jangan memaksakan diri menyelam itu di bawah pengawasan teman atau buddy ya. Terus jangan memantau situasi sekitarnya, misalnya di situ kan pesisir barat ombaknya besar, apakah arusnya aman atau tidak, itu dia harus tahu juga gitu Mbak. Nah yang saya tahu kalau sampai meninggal sih saya nggak tahu ya, kayaknya sih belum ada sih Mbak Fenty. Baik, Bang Yopi, bisa dijelaskan secara detail mungkin kepada Tribuners bagaimana sih, Bang, apa saja upaya preventif atau imbauan bagi wisatawan asing maupun warga lokal? Uh, yang jelas yang namanya free dive itu jangan memaksakan diri kalau dirinya itu nggak sanggup. Secara kesehatan ya, apakah dia ada flu atau habis mengkonsumsi obat-obat tertentu, itu dia harus lihat dirinya sendiri sanggup atau enggak. Terus yang penting juga jangan melakukan free dive itu tanpa didampingi teman. Jadi ingat never free dive alone, itu aturan yang baku di seluruh dunia. Jadi jangan coba-coba free dive sendiri. Terus ada lagi ya, secara teknis saya nggak tahu ya, tapi yang secara umum itu yang saya tahu Mbak Fenty. Kalau ini untuk preventif untuk diri kita sendiri ya, untuk sebelum melakukan free dive itu Mbak Fenty. Baik, Bang Yopi, terakhir apa sih, Bang, yang harus dibenahi dari pemerintah daerah sendiri agar kejadian serupa tak terulang lagi? Pesisir barat itu kan terkenal dengan olahraga sport ya, sport tourism ya, olahraga dan itu pasti ada risikonya. Jangan kan yang free dive, yang surfing aja sudah berapa kali yang saya tahu juga ya, ada kecelakaan yang sampai mengakibatkan kematian. Nah yang kurangnya di kita itu mungkin ini Mbak Fendi, apa namanya, fasilitas kesehatan. Bagaimana jika ada turis yang mengalami kecelakaan di pesisir barat bisa cepat ditangani. Ya, kalaupun belum ada rumah sakit yang memadai, paling nggak perawat-perawat di puskesmas itu bisa menangani dengan cepat. Itu aja semua yang menurutku harus segera dipikirkan. Berarti harus Bukan dipikir. Begitu, Bang Yopi. Ya bukan hanya dipikirkan, nah, tapi harus segera
ada itu yang apa unit-unit tanggap darurat kecelakaan untuk server dan pre-dive di pesisir barat. Baik Bang Yopi, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat siang Bang. Sama-sama Mbak Fenty, selamat siang. Kacamata, alas snorkeling, tas untuk peralatan barang-barang dia, waist bag, terus sama pakai celana boxer, sama kaos, terus sama sabuk untuk ngegantung ikan, sama beserta talinya juga. Dan juga sebelum dia pergi itu, dia sempat ngasih tahu Bang sama saya bahwasanya dia itu cedera di kaki selangkang sebagian kiri. Karena emang saya kan ada janji sama dia sebelumnya untuk mau berenang bareng, tapi dia ngomong belum bisa karena kakinya lagi sakit. Alhasil dia nyelam aja. Cedera kaki sebelah kiri. Selangkang kaki sebelah kiri. Dan juga dia punya riwayat disleksia Bang, di bagian otak sebelah kiri. Apa? Disleksia. Disleksia. Dia itu semacam kayak vertigo lah ibaratnya gitu Bang, kayak vertigo, dan juga ngaruh di ingatan Bang. Dia kadang agak susah mengingat sesuatu Bang, kayak sering lupa katanya gitu. Dia ngomong sama saya, cuman ya itu tadi, semuanya dia ngomong katanya gak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Ya kita sebagai pengelola percaya aja kan Bang, karena emang dia udah ngomong dia gak apa-apa, gak ada masalah untuk pergi menyelam itu, walaupun kita udah himbau untuk istirahat dulu hari ini, cuman kata dia gak apa-apa, dia bisa. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk papan surfing aja tinggal, dia nggak bawa di ini. Berarti dia yang dibawa tinggal ini peralatan snorkeling sama panah ya? alat panahan. Alat panah.